sampai sudah di Candi Brahu. Anak istirahat dulu di sini. Kita mau mencari Aku nggak tahu yang lebar dan ketinggian Candi Brahu. Prasasti berbahan tembaga. Brahu. Kita telah sampai di Museum Mojopahit. Ya. Kita akan menuju ke Museum Mojopahit. Kita akan masuk ke Museum Mojopahit. Ini peta di Trowulan. Sketsa konstruksi kota Mojopahit. Ada keterangan-keterangannya. Kita akan berkumpul di pendopo belakang yang ada di Museum Majapahit. Arca Dwi Pala. Ardana. Untuk saling berkenal ya, kami mewakili kantor BPK atau unit BIM atau Museum Trowulan. Sebelum nanti kami memberikan informasi, kami mohon dari perwakilan ya dari sekolah, mungkin ada yang perlu disampaikan atau pesan untuk ada tim yang luar biasa ini kepada Bapak Ibu. Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, siang hari ini anak-anak sudah objek yang kedua Pak ini tadi. Yang pertama tadi dari Candi Brahu, ya, lalu dilanjutkan rutenya ya untuk mempermudah perjalanan. Yang kedua ini di Museum Majapahit. Selanjutnya ini pemberitahuan. Ini anak-anak dari MI Rodotul Islamiyah Saud Cangkring Wonoayu Sidoarjo Pak, ya. Wonoayu Sidoarjo. Lalu yang berkegiatan studi tour ini adalah kelas 4A, B, dan kelas 5A dan B. Jadi 4 kelas. Saya pikir sudah sangat paham dari pengelola museum bahwa ini adalah merupakan salah satu program kurikulum yang wajib 1 tahun sekali untuk dilaksanakan, dengan tujuan utama adalah untuk memperluas wawasan ilmu anak-anak yang dari luar kelas, ya. Jadi belajar itu tidak hanya di dalam kelas, tapi juga di luar kelas, termasuk ke tempat-tempat peninggalan sejarah-sejarah yang amat besar seperti Kerajaan Majapahit ini. Mudah-mudahan saja ilmu-ilmu yang diperoleh bisa bermanfaat untuk memperluas ilmu anak-anak dan sekaligus mengetahui sejarah bangsanya. Ini yang tidak kalah penting, ya, bahwa ini adalah peninggalan nenek moyang kita, ya. Zaman dahulu sudah begitu maju. Nah, ini anak-anak nanti bisa melihat peninggalan-peninggalan yang ada, termasuk candi tadi, begitu megahnya. Itu zaman dulu, belum ada alat mesin, tapi bisa membangun setinggi itu. Ini, ya. Jadi ringkasnya seperti itu, Bapak, ya. Perkenalan kami dari MI Rodotul Islamiyah Saud Cangkring Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak atas diterimanya di museum ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri semangat ya, aplaus untuk Bapak. Monggo tepuk tangan dari semuanya. Oke, tadi sudah disampaikan ya pesan-pesan dan tujuan kalian datang ke sini kaitannya dengan belajar, ya, merdeka belajar, ya. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena untuk mengenal, untuk memahami, untuk menghargai, ya. Apa yang dihargai, yang dikenal, yaitu bukti karakter moyang kita, ya. Jadi sebelum kami berikan informasi, ya, saya ucapkan selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Bapak Ibu Guru pendamping dari MI Rodotul Islamiyah Wonoayu Sidoarjo yang kami hormati, juga semuanya adik-adik yang kami banggakan, ya. Jadi kami mewakili Kepala Kantor BPK, ya, wilayah 11, yaitu Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah 11 Jawa Timur tentunya, ya. Atau sekarang ini adik-adik berada di unit PIM
Jadi kantor BPK ini punya unit ya, kelompok begitu ya, yaitu PIM ini dari kata pengelolaan informasi Majapahit ya. Kemudian masyarakat selalu menyebut dengan Museum Trowulan ya, karena berada di Desa Trowulan atau Museum Majapahit, karena hampir 90% yang diselamatkan dan dilestarikan di museum ini peninggalan daripada Kerajaan Majapahit ya. Maka nanti kalian saya ajak jalan-jalan ya, apa yang ada di sini, karena moyang kita ini ya tidak mewariskan rupiah atau dolar, tapi mewariskan bukti penting ya, kaitannya dengan kebudayaan ya. Maka pesannya ini, WA-nya ini dikirim abad 12 ya. Nah, untuk membaca WA moyang kita ya harus datang ke Trowulan seperti ini ya. Dan tadi adik-adik sudah meluncur ke Candi Brau ya. Nah, maka di Candi Brau ini juga merupakan bukti peninggalan Kerajaan Majapahit ya, yang berada di sebelah utara, dan itu namanya Candi Brau. Nah, kenapa nenek moyang kita ini kok dulu bikin candi? Untuk apa? Ya, Candi Brau ini didirikan pada abad 9-10 ya oleh Pusendok ya. Kemudian di era Majapahit abad 13, nah ini dikembangkan ya, setelah dikembangkan, diperbesar, ditata. Nah, ternyata Candi Brau ini dari namanya bisa kita ambil kesimpulan ya. Brau ini kalau dari prasasti sumber primer namanya Warahu atau Waharu, artinya tempat suci ya. Nah, kemudian di era kekinian abad 19 ya, ternyata masyarakat menyebut dengan nama Brau. Kayaknya memang lebih familiar nama Brau gitu ya, dari kata Warahu tadi. Nah, ternyata Brau ini berasal dari kata Bra itu Brawijaya, Hu itu Abu. Jadi Candi Brau ini merupakan tempat pelabuhan atau pendarmaan. Candinya tadi menghadap ke arah barat, yaitu matahari terbenam ya. Matahari terbenam ke arah mana? Terbenam ke arah barat, atau kalau muslim ini menghadap ke kiblat begitu ya. Nah, Candi Brau ini ternyata, kenapa moyang kita bikin Candi Brau? Candi itu merupakan replika gunung. Tahu gunung ya? Gunung ini tempat bersemayamnya para dewa. Dewa siapa? Yaitu yang tertinggi ini Dewa Trimurti ya. Ada Siwa, ada Wisnu, ada Brahma ya. Nah, Krishna itu perwujudan Dewa Wisnu, bukan anak kecil biasa. Krishna itu bisa menjadi Krishna, jadi wujud awatara Dewa Wisnu. Maka Krishna ini anak kecil yang berbakti, yang kuat, taat, bisa mengalahkan raksasa, karena itu jelmaan Dewa Wisnu ya. Nah, maka gunung ini dibuat, yaitu berupa candi. Kalau datang ke gunung terlalu jauh ya, maka tempat sucinya dibuatlah replika, yaitu candi. Maka candi ini replika gunung dari kata candika atau candigraha, rumah Tuhan ya. Nah, ternyata Brau ini tempat pelabuhan, berarti dikenal juga Candi Durga atau kematian ya. Kalau muslim tempat pemakaman ya. Nah, Candi Brau berada di utara, ternyata candinya bernafaskan agama Siwa Buddha. Maka dengan adanya bukti candi ini,
agama Buddha ini mengangkat kembali kebesarannya di Majapahit, mendirikan Mahawihara atau Sleeping Buddha yang ada di sebelah utara tadi. Nah, sekarang posisi adik-adik ini berada di Museum Trowulan. Ya. Nah, Museum Trowulan ini berdiri tanggal 24 April tahun 1924. Berarti negara kita belum merdeka. Merdeka tahun berapa? 45 ya. Nah, kenapa museum ini didirikan? Yaitu sebagai tempat untuk menyimpan dan melestarikan. Loh, kenapa harus dilestarikan? Karena Majapahit ini, ya, nenek moyang kita ini mendirikan kerajaan Majapahit ini, kerajaan Nusantara terbesar dan terakhir. Terbesar karena Majapahit ini bisa menyatukan Nusantara, ya. Dan Nusantara ini disatukan ternyata tidak mudah, tidak mudah, istilah gratis ya, yaitu berupaya dengan perjuangan pengorbanan moyang kita, maka Nusantara disatukan. Nah, Majapahit mengenal 4 agama ya, ada Hindu, ada Buddha, ada Karishyan, ada Muslim, maka 4 agama ini disatukan untuk menyatukan Nusantara. Nah, setelah Nusantara disatukan, akhirnya Majapahit ya, mulai dari raja yang pertama, kedua Jayanegara, ketiga Tribhuwana, nah Hayam Wuruk ini Nusantara disatukan ya. Nah, agama 4 tadi tentunya disatukan, yaitu muncullah sebuah konsep yang dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, karena Majapahit ini menyatukan Nusantara, sehingga Nusantara ini bisa direalisasikan, maka ada Jawa Timur, ada Surabaya, Sidoarjo, ada Jombang, ada ya Mojokerto ya. Tapi Majapahit ini setelah Nusantara disatukan dengan menyatukan agama ini juga, maka terjadilah perang saudara, akhirnya runtuh ya. Maka jangan sampai terjadi perang saudara lagi ya. Anak cucu ini harus selalu belajar dan belajar dengan ilmu, pasti bisa ya. Nah, Majapahit ini karena Nusantara, maka mewariskan bukti penting ya, yaitu berupa alat upacara. Tadi ada Candi Brahu, ada Candi Gentong, Candi Bajang Ratu, Candi Tikus, Candi Kedaton, Candi Pari ya, Sidoarjo, dan masih banyak lagi candi-candi sebagai media pemujaan. Kemudian juga mewariskan alat-alat rumah tangga ya. Ada pinggan, ada piring, ada mangkok, ada sendok, teko, presto, tupperware, semuanya ada ya. Nah, itulah bukti karakter nenek moyang kita yang selalu hidup dengan apa ya, sejahtera, karena punya karakter. Apa karakternya? Yaitu buktinya mana? Candi Brahu ini ada di, kalau moyang kita nggak punya karakter, candinya nggak bisa berdiri ya. Coba Candi Brahu ini bahannya dari bata merah. Bata merah ini memanfaatkan sumber daya alam. Ayo, saya ingin tahu adik. Bata merah ini memanfaatkan sumber daya alam yang ada karena moyang kita cerdas. 5 unsur apa aja? 1, tanah, betul. 2, air, betul. Terus 3, matahari, nggak mau moyang kita. Api, betul, untuk membakar. Air sudah. Udara, betul, untuk memadatkan. Ya, nggak mau matahari, diangin-anginkan supaya batanya itu apa ya, natural, padatnya itu nggak instan ya. Kemudian dibakar tadi ada api, kurang 1, kayu, betul sekali. Nah, ternyata teknologi itu karakter ya. Maka moyang kita menghasilkan karya cipta rasa yang luar biasa. Bata merahnya tadi Candi Brahu, mulai sekarang kalau Majapahit lahir
12 November 1293. Sekarang 2024. Berarti usia Majapahit dari jadinya ini ke 730 tahun yang lalu. Nah, bata merahnya itu loh ditata, disusun ya, sudah hampir 700 itu loh, batanya masih kokoh. Dan dulu belum ada semen tadi ya, semen gresik belum ada ya, semen pokoknya untuk merekatkan itu belum ada. Nah, karena moyang kita ini pinter ya, cerdas, berkarakter ya, maka bata merah ini supaya menjadi bata yang kualitas nomor 1. Nah, teknologinya ini dipadu dengan kearifan. Apa? Yaitu sate. Tahu sate? Kok sate? Sate itu bukan sate yang kita makan. Apa? Yaitu sabar tekun. Sabar tekun latihan tanggung jawab. Maka batanya ini kualitas nomor 1. Tapi kalau bata sekarang KW4, KW3, kenapa? Karena karya ciptanya rasa ekonomi. Ya, kalau dulu rasa religi, bismillah dulu, maka batanya ini keujaran kepanasan hampir 700 tahun masih kokoh. Nah, itu moyang kita ya. Maka moyang kita ini WA-nya sudah dikirim abad 12. Tadi ada adik turun dari bis, sudah disambut juara pala di depan. Senyumnya lembut juara pala ini, karena ada adik nggak perhatikan lewat. Terus di depan tadi kalian disambut sama Buddha dengan senyumnya, dayanya Asobia. Selamat datang, salam kepada semua anak cucu dari Wonayu begitu. Dia tersenyum, senyumnya lembut sekali karena bibir sebelah kanan itu terangkat sedikit, refleksi dari hati. Coba kalian masuk, dia sempat melirik tadi. Nah, karena kalian nggak terasa lewat ya. Terus di depan tadi disambut Ardanari dengan senyumnya. Nah, itulah bukti karakter moyang kita. Arca-arca yang ada di sini nih senyum semua. Ya. Nah, masih ingat adik-adik setahun yang lalu ya, setahun yang lalu museum ini sempat ditutup setahun. Masih ingat kenapa kok ditutup? Nah, corona. Coba. Nah, karena ditutup nggak seorang pun ada yang masuk. Arca yang ada di sini semua termasuk Buddha ini kalau pagi ini diem aja ya, lo bener. Nah, setelah normal dibuka, apalagi ada datang tadi dengan rombongan dengan senyumnya anak cucu dari Sidrajat datang, lo Buddha tadi lo tersenyum. Nah, semuanya sekarang kalau pagi tersenyum ya. Nah, itulah karya kita, rasa nenek moyang, kaitannya dengan arca ya. Maka berilmu, berkarakter, berakhlakul karimah ya, dan mandiri tentunya. Nah, inilah karakter moyang kita ya. Maka bukti penting ini karena Majapahit ini ikon negara kita. Coba dengarkan dulu sebentar, ikon negara kita ya, atau Majapahit itu sama dengan Nusantara ya. Ternyata moyang kita ini mewariskan 4 mutiara penting. Yang pertama yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Karena berbeda sudah diciptakan ya, ada laki-laki, ada perempuan. Maka untuk menjadi satu kesatuan, siapa ini? Untuk menjadi satu kesatuan, Tuhan menciptakan laki-laki, perempuan, siang malam. Nah, ini untuk disatukan. Maka para Arjuna ya, laki-laki tidak boleh memandang sebelah mata wanita. Kenapa? Karena wanita ini sosok yang lemah lembut, harus kita dengarkan, kita baik, kita junjung tinggi. Kenapa? Karena Majapahit ini yang mempersiapkan Nusantara ini sebelah siapa? Yaitu ibu, namanya Tribuana Tunggadewi, anaknya Ibu Gayatri, cucunya Kertanegara. Maka ibu ini mempersiapkan Nusantara ya. Ya, maka kalian
apa? Yaitu toleransi. Maka jadi anak cucu yang bermartabat ya, menjunjung tinggi, memperkokoh kesatuan dan persatuan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, atau berpancasilais kalau yang generasi sebelumnya ya. Kalau ada ini Pancasila ini mungkin hafal ya. Nah, kaitannya dengan toleransi Bhinneka Tunggal Ika itu di konsep Trimurti ada Sila Wisnu Brahmatu ya. Maka toleransi, menghormati, menghargai ini ada di sila kedua dari Pancasila. Apa? Pancasila kedua, kemanusiaan. Jadi intinya memanusiakan, menghormati dan menghargai. Nah, bukti penting peninggalan ini ada deh. Ini dikumpulkan, diselamatkan, dilestarikan, kemudian setelah selamat, lestari, dimanfaatkan ya. Nah, untuk media edukasi, pendidikan budaya dan teknologi ya, kemudian ekonomi, pariwisata, ideologi, bukti kebanggaan, potret jati diri bangsa. Nah, kalian sekarang diperhatikan oleh siapa ini? Arca Wisnu naik Garuda. Kenapa kok Arca ini kok di sini? Kenapa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Kenapa kok di sini? Nah, betul. Karena dipindahkan, yaitu diselamatkan, cek selamat. Ya. Asalnya dari mana? Dari lereng Gunung Penanggungan, yaitu daerah Lawas. Ya, Arca ini keluar dari lokasi, hilang ternyata, mau dibawa ke Belanda. Coba. Akhirnya Arcanya nggak mau, belum kenal ya. Mau diajak ke sana nggak mau, akhirnya ditinggal. Kemudian oleh Bupati Mojokerto yang mendirikan museum, yaitu Raden Adipati Arya Kromo Jadinegoro, dibawa ke Mojokerto, kemudian terakhir dibawa ke sini. Coba. Kemudian ada lagi potretnya Kertanegara, ini juga mau dibawa ke Belanda nanti. Dulu asalnya dari Trawulan. Nah, karena Belanda ini kayaknya seneng dengan Arca itu, dibawa ke Belanda, ternyata Arcanya nggak mau ada deh. Ditinggal sampai sekarang di taman, yaitu Surabaya, Taman Apsara. Ya. Nah, namanya Joko Dolo. Nah, Arca ini dulu ini asalnya dari Trawulan ya. Karena potretnya Kertanegara, maka Arcanya ini harus dibawa ke sini, ke titik nol. Ternyata Arcanya nggak mau dibawa ke sini, sampai sekarang di Surabaya. Nah, kenapa kok di Surabaya nggak mau dibawa ke sini? Ternyata Arcanya sudah kerasa di sana. Ya. Di sana di Surabaya kan banyak mall ya, maka diajak ke sini nggak mau. Apalagi dah merasakan rujak timur ya. Nah, ternyata kenapa Arcanya kok nggak mau? Ada yang tahu nggak kenapa? Ternyata Kertanegara itu sosok yang punya wawasan Nusantara. Maka setelah meninggal, jinanya Arcanya yaitu Joko Dolong itu. Nah, maka karena nggak mau dibawa ke sini, ternyata bukan berarti di Surabaya ini kasar, banyak mall, ada rujak cingur, bukan itu. Yaitu latar belakang sejarahnya. Orang Belanda aja ingin bawa pulang ya. Tapi kenapa anak cucunya dari Wonayu itu kok cuma memandang sebelah mata? Nah, itu makanya kita harus mengenal, menghormati, menghargai nenek moyang kita yang berkarakter sebagai bukti kebanggaan potret jati diri bangsa, yaitu mewariskan Bhinneka Tunggal Ika, wawasan Nusantara, merah putih, dan ini Garuda Pancasila. Tahu nggak ini Arca Wisnu ini dharmanya Erlangga. Maka simbol ini dibawa pulang Lembaga Pendidikan Jawa Timur. Tahu nggak apa? Yaitu UNER. Nah, ini Erlangga. Nah, Erlangga ini ternyata sosok raja luar biasa. Maka dharmanya yaitu Wisnu yang selalu melindungi. Nah, Wisnu ini selalu naik Garuda. Kenapa kok naik Garuda? Kok nggak naik Avanza begitu kira-kira?
Nah, ternyata Wisnu itu punya warna Garuda, karena Garuda ini dulu pernah ditolong oleh Dewa Wisnu. Maka Garuda inilah yang bisa memberikan edukasi tentang jiwa nasionalisme, cinta tanah air, ya. Bahwa Garuda ini loh dulu ibunya ini pernah ditawan, ditindas, dicengkram oleh Dewa Kadru ini ya, ini Dewa Kadru, ini ular ini ya, coba ular naga. Nah, karena Garuda ini sosok anak yang bakti, maka namanya ibu yang membesarkan itu ditawan. Kira-kira adik-adik kalau ibu merasa ditawan, kira-kira sedih nggak? Pasti sedih, ingin menolong. Maka dia berkorban, rela berkorban untuk menyelamatkan ibunya dari cengkraman Dewa Kadru. Kadru ini mau melepaskan ibu Garuda, tapi dengan syarat Garuda ini harus bisa mencarikan tirta amerta, minuman para dewa. Nah, yang punya Dewa Wisnu nanti, ya. Nah, ternyata karena ingin menolong ibunya, Garuda ini langsung terbang ke istana para dewa untuk mengambil tirta amerta tadi, untuk menebus ibunya yang sudah ditawan oleh Dewa Kadru ini. Nah, karena demi menolong ibu tapi mengambil tanpa seizin Wisnu, ini tidak dibenarkan. Maka tirta amerta yang sudah digenggam ini oleh Garuda ini ternyata tumpah untuk mau diserahkan ke naga Kadru ini. Nah, setelah tumpah, ternyata tumpahnya ini dilumpuhi lalang, ya. Maka keluarga ular ini semuanya lari berbondong-bondong menjilati tirta amerta itu, ya. Nah, karena rumput ilalang ini tajam, maka lidah ular ini terbelah, Bu. Kira-kira ular ini sampai sekarang anak cucunya lidahnya bercabang dua enggak? Iya. Terus sekarang pertanyaannya, pesan moralnya apa dengan perjuangan Garuda? Kira-kira pesan moralnya apa? WA-nya moyang kita dengan adanya pesan moyang kita melalui simbol ini. Apa kira-kira? Apa lidah ular bercabang dua? Ayo, apa kira-kira? Mikir sedikit. Apa? Demi ibu rela berkorban. Ya, maka ibu ini bisa diaplikasikan menjadi ibu pertiwi. Siapa Dewa Kadru itu? Yaitu koloni dari Eropa yang pernah menindas, ya, mencengkram ibu pertiwi hampir 350 tahun. Maka ibu ini menderita. Nah, sosok anak yang luar biasa yaitu Garuda, ya. Dia berjuang demi Nusantara. Maka sekarang menjadi lambang negara. Itu ceritanya begitu, ya, pesannya. Jadi WA-nya pesannya seperti itu. Nah, adik-adik datang ke sini ini, ya. Karena datangnya ini sekarang, ya, maka nggak ketemu orang Majapahit. Seandainya datang agak awal, ya, kira-kira abad 14 ke sini, pasti ketemu orang Majapahit. Karena area ini dulu Kampung Punggawa, tempat prajurit Majapahit, ya. Perlu bukti, nanti jalan ke sana itu banyak pemukiman di sana, ya. Nah, kemudian digali oleh arkeologi, ditata, kemudian direkonstruksi, dibuatkan atap itu. Maka di sini kalau siang hari seperti ini rasanya biasa, jadi, ya, panas, ongkep begitu, ya. Tapi nanti menjelang jam 5, 6, 7, 8 sampai jam 12, kalau duduk di sini rasanya sudah berbeda, ya. Kalau ingin uji nyali boleh coba di sini, ya. Pasti ketemu nenek moyang kita, ya. Karena di sini dulu Kampung Punggawa. Kedatonya masih ke arah sana, yaitu Paseban atau Pendopo Agung, ya. Nah, itulah bukti bahwa anak cucu ini luar biasa karena sudah datang ke moyang kita, ya. Jadi adik-adik ini duduk di sini, ya. Moyang kita ada di sekitar kita, ya. Cuma kita nggak bisa melihat, ya. Nah, maka moyang kita pasti bangga dengan adik-adik semua yang langsung datang ke situs Majapahit atau Trowulan, ya. Oke, openingnya sedikit aja, nanti kalau terlalu lama nanti bisa ngantuk, adik-adik, ya.
Oke, sebelum kita jalan-jalan ya, untuk menyapa satu persatu barangkali ya, mungkin ada yang perlu request, perlu tanya ya. Kalau nggak ada yang tanya, berarti saya nanti ganti yang tanya. Oh ya, yang tanya karena berkarakter ya dan berapa itu berilmu, yang tanya harus berani berdiri di sini, memperkenalkan namanya. Oke? Ayo. Kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanif Rifan Mubarak Karim, kelas 5, Desa Sawo Cangkring. Ingin bertanya di atas itu ada apa? Oke, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk Mas Wali ya. Oke. Kayaknya penasaran ya. Tadi di sana yang dilihat arca Buddha, Ardhanari, terus sekarang dilihat sama Erlangga Wisnu. Nah, ternyata yang belum dilihat itu di atas itu ada apanya? Nah, ternyata di atas itu ada cungkup. Nah, cungkup ini tempat untuk menampung ya, menata relief. Nah, relief itu apa? Yaitu gambar timbul. Moyang kita ini dulu belum ada kamera, maka kameranya itu melalui seni kriya di pahat. Kalau ada adik kesini sekarang difoto pakai HP Android atau kamera. Nah, moyang kita abad 12 belum ada kamera, maka dibuatlah relief, yaitu gambar timbul yang menceritakan tentang kehidupan nenek moyang ya. Nah, makanya seandainya kalian kesini agak awal abad 14, nenek moyang kita ada di sekitar kita ya, aktivitasnya. Di sana rumahnya, di bawah ini kalau digali pasti ditemukan rumah Majapahit ya. Maka apa ada di sana itu alat-alat rumah tangga tadi ya, mulai dari pinggang, piring, mangkok, sendok, teko, prisma, takur, semuanya itu punya nenek moyang ya. Nah, nanti bisa dilihat di dalam gedung ya. Oke, luar biasa pertanyaannya. Jadi ruang atas itu diperuntukkan untuk menyimpan dan menata relief, yaitu sebagai sumber informasi atau investasi koleksi begitu ya. Oke, ada lagi yang Sri Kandi? Ya, Sri Kandi ini Arjuna ya duluan loh tadi. Sri Kandi? Oh ya, diwakili. Berdiri ya, perkenalkan dengan tenang ya, ambil nafas dulu ya. Ini host ya, host atau calon arkeologi, karena ini seperti cucunya Gajah Mada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Defari Andika, kelas 5, sekolah di MI Sawo Cangkring. Saya mau bertanya, yang dimaksud artefak ini apa? Oke, beri aplaus dulu. Terima kasih ya. Jadi pertanyaan Mas Andika yang dimaksud dengan artefak itu apa? Jadi artefak itu merupakan koleksi ya, atau sarana keseharian. Nah, koleksi artefak ini banyak sekali apa ya jenisnya. Ada alat rumah tangga, perdagangan, ekonomi, pertanian, industri mata pencaharian, upacara ya. Dan jenis bahannya ada batu, ada keramik, kayu, terakota, tanah liat. Maka semua artefak ini ya diselamatkan, dilestarikan oleh
putra daerah yaitu Bupati Mojokerto yang kelima, namanya Raden Adipati Aryo Promojoyo Adinegoro ya. Luar biasa pertanyaannya Mas Andika ya. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Mas Andika ya. Terus selanjutnya saya ingin dengar suaranya Sri Kandi ya dari Rodotul Israel. Ada yang perempuan? Oh ya perempuan. Kok dibilang Sri Kandi bingung nanti. Ya perempuan. Ayo. Ada yang berani nanti jadi host arkeologi ya. Arkeologi atau ahli sejarah untuk mengkaji mempelajari bukti kebanggaan kota jati diri bangsa. Ada? Santai saja ya. Nanti kalau nggak ada yang tanya, Pak Rojak yang tanya. Karena tadi saya sudah jelaskan panjang lebar ya tentang karakter moyang kita penuh dengan budaya. Ayo, mewakili teman-temannya, ketua kelasnya. Oh, ditulis kalau lupa. Ayo, nah. Oke. Nah, tepuk tangan dulu tuh Mas Nasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sawatu Hidayah, kelas 5A, sekolah di SD Madrasah Islamiyah Sawo Cangkring. Ada berapa jenis patung atau arca? Oke, ada berapa jenis Patung atau arca? menghadap ke sana dengan apa ya, itu sikap yang seperti membawa acara ya. Pertanyaan yang jelas, yang jelas. Ada berapa jenis patung atau arca? Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih. Silakan duduk ya. Jadi pertanyaannya ada berapa jenis patung dan arca? Kalau patung itu identik dengan karya cipta rasa kekinian ya, sebagai media sarana ataupun dengan aksesoris atau ekonomi. Tapi arca kaitannya dengan media, yaitu dewa. Karena agama Hindu maka mengenal dewa ya, ada dewa Trimurti, ada dewa minor atau dewa 8 penjuru mata angin ya. Maka ada berapa jenisnya? Jenisnya banyak sekali. Kalau jumlah total ya, patok bangkrong gitu ya, karena sudah menjadi data kurang lebih 80.000 koleksi ya. Kalau arca yang utama sebenarnya itu yang tertinggi itu yaitu Trimurti itu, yaitu Siwa, Wisnu, Brahma ya, yang banyak diselamatkan karena Majapahit ini ya, keluarga Siwa ini yang paling tinggi ya. Maka arca yang dari sini yang diselamatkan ini merupakan bukti ya bahwa moyang kita penuh dengan karakter, yaitu punya yang namanya ketuhanan yang maha esa ya. Oke, ini tadi jawabannya sudah selesai, pertanyaannya sudah cukup, sudah nggak ada? Kalau sudah nggak ada, oh ya, wah ini luar biasa terakhir ini ya. Biasanya terakhir ini pertanyaannya, gini. Ini kalau Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Rahman, panggilannya Kevin, kelas 5A, sekolah di Antirok. Tulisan pertanyaannya, peninggalan apa saja yang ada di museum ini? Oke, tepuk tangan dulu. Jadi pertanyaan peninggalan apa saja yang ada di
museum ini ya. Secara jenis ya, bahan begitu ya. Di sini ada koleksi alat perdagangan, alat upacara, alat rumah tangga, ekonomi mata pencaharian, industri ya. Nah, kemudian bahan yang digunakan Majapahit ini ada lebih ke sumber daya alam yang ada ya. Maka karya cipta yang dari sini kebanyakan ini dari tanah liat atau daerah kota ya. Maka sepanjang zaman pasti mengalami proses kerusakan, maka dikumpulkan, dilestarikan, dan sekarang dikaji dan dimanfaatkan untuk apa? Edukasi, ekonomi, pariwisata, ideologi, kebanggaan ya. Oke, dengan terakhir pertanyaan tadi, sekarang saya coba ya pertanyaan dari Pak Roja ya. Tadi sudah mendengarkan, nanti yang bisa menjawab ada 2 door prize. Nah ya, data apa yang ada di sini nanti ada refresh cantik untuk ada deh yang bisa menjawab ya. Pertanyaannya coba dengarkan dulu. Tadi dijelaskan ini merupakan bukti kebanggaan karya kita, rasa nenek moyang kita, bukti budaya yang tinggi, akhlakul karimah ya, karakter. Pertanyaannya, kenapa benda-benda peninggalan nenek moyang ini loh kok dilestarikan ya? Karena sangat berharga, sangat berharga. Ini masih kurang tepat ya, kurang tepat. Yang sana untuk mengenal sejarah, betul ya. Tepuk tangan bapaknya. Jadi memang dilestarikan itu untuk mengenal anak cucunya ini loh, supaya nggak hilang, rusak, musnah. Karena ini bukti penting ya. Nah nanti bisa ke Budita nanti biar dipersiapkan riset data sayang pandang di Museum Majapahit ya. Ada lagi jawaban selain Mbak tadi ya? Ya, ayo. Kenapa dilestarikan? Nah, ini merupakan ya. Oke. Jadi kenapa dilestarikan? Untuk mengenalkan, mensosialisasikan ya jawabannya ini, karena ini bukti kebanggaan bahkan sampai ke negara lain. Jawabannya ini luar biasa juga ini ya. Jadi memang tujuannya untuk mengenalkan ya bukti kebanggaan pada jati diri bangsa. Namanya siapa? Deva. Nanti dapat hadiah refleks data nanti di resepsionis ya. Jadi 2. Terus ada lagi? Mungkin yang punya jawaban? Supaya apa? Ya. Untuk sarana pendidikan atau edukasi, jawabannya juga betul. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Tiga-tiganya jawabannya ini saling melengkapi, ya, luar biasa. Terus sekarang pertanyaan kedua, karena ini juga hal penting ya. Moyang kita penuh dengan karakter budaya, akhlakul karimah dan sebagainya ya. Budi pekerti, punya akal pikiran dan semua ini memberikan edukasi kepada kita semua. Pertanyaannya, apa bedanya sapi dan manusia secara budaya? Ada
tangan, ya. Ya. Langsung luar biasa jawabannya, betul sekali ya. Tepuk tangan ya. Karena pertanyaan ini banyak yang terkecoh ya. Sapi dan manusia jawabnya. Kalau sapi kakinya 4 dan sebagainya. Tapi dia langsung ya. Jadi kalau sapi tidak punya akal, kalau manusia punya budi pekerti ya. Oke, terima kasih. Jadi nanti Bu Dita siapkan 4 tadi ya, yang saya jawab 4 ya. Yang 4 kurang 1. Oh ya, yang 1 nanti di sana. Ini tadi. Oh, boleh maju di sini karena datanya ini luar biasa, hasil kajian penelitian ya. Maju yang dapat menjawab dengan baik tadi ya. Jadi jawabannya di sini semuanya sebenarnya ya. Ya, yang 1 nanti di sana ya. Tapi 3, tapi jawabannya ternyata 4. Ya. Oke, gak apa-apa, sini ya. Ini mengenal tentang PIM atau situs Majapahit untuk pengelolaannya. Ayo belajar. Ya. Ini, nah, nanti adik yang ini nanti bisa di sana ya. Ingatkan ya, Bu Dita ya. Oke, terima kasih dan bisa kembali ke tempatnya ya. Oke. Karena waktu juga sudah cukup ya, dan untuk observasi untuk yang putra bisa berdiri ya, yang putra bisa berdiri mengikuti Bu Dita ya untuk mengenal, memahami ya apa yang diwariskan di sini ya. Oke, untuk Tarojak ya. Tolong kartunya diisi sambil muter sambil observasi. Oke, untuk sebagai lembaga kerjanya perlu ditanyakan, silakan. Kita dalam. Namanya prasasti. Kurang tahu. Ini namanya gentong ya, gentong. Tempayan. Rumah Majapahit pada waktu masa Majapahit ya adik-adik. Jadi rumah zaman dulu itu sama ini sudah kalian lihat bata sudah mana siang ya adik-adik ya. Ada penjelasannya ya, kalau adik-adik penasaran nanti bisa baca di setiap koleksi ada penjelasannya ya. Banyak sekali peninggalan-peninggalan yang ada di Museum Majapahit. Termasuk ini batu nisan, batu bata yang ada di zaman dahulu. Jobong di keren. Ini termasuk kala atau aksesoris di zaman Kerajaan Majapahit. Kita akan ke selanjutnya. Ini apa tuh? Hah? Ini penemuan baru tak Bu? Penemuan baru.
tahun 2000-an kalau nggak salah Pak. Ini. Nah ini adalah situs pemukiman ya adik-adik yang tadi disebutkan sama Pak Rozak. Jadi tempat tinggalnya zaman Majapahit dulu seperti ini. Luas banget kalau nggak boleh turun ya. Apa ya? Rumah yang pernah terkubur. Tujuan berikutnya. Boleh. Pak. Mari sini nanti Pak. Mau ya. Aku ngomong itu oh dingin. Kita ke Arca Buddha. Ke Arca Buddha. Ini namanya obong-obong Buddha. Ini Buddha. Ini buat alat upacara. Uang gobok. Tulisan, siapa mau gue uang mau? Oh, miniatur candi. Buli-buli. Kendi. Ayo, miniatur candi. Miniatur ada. Saya ngerti naik. Miniatur rumah. Mata uang Majapahit. Iya, mata uang. Ini piring-piring zaman dahulu, mangkok. Nah, lengkap. Ini untuk apa ini? Buli-buli dari Vietnam. Gucci. Ini jenenge piring ya. Piringi sama Majapahit. Piring guys ya. Piring. Kita delok. Iki jenenge gendong. Ono dan Majapahit ono. Iya, seru. Delok mau pisan. Kumparan, Pak kumparan. Apa itu? Kumparan. Benda untuk Apa benda ini? ini berbuat kerucut. Oh, serat lain. Celupak. Nah. Oh, bagian lampu, lampu. Lilin, saiki lilin. Ada lilin. Oh, miniatur tiang. Bisa kayak kerajaan-kerajaan ini tiang-tiangnya. Bentuknya. Contoh, ini kecil, sing bentuk kecil. Ayo tiang. Kerajaan. Iya. Nah, ini ornamennya. Biasanya ya dindingnya. Lagi bagian ngisor biasa. Ya. Ini sing bagian atas. Tumpak.
Kita lanjut ke tempat berikutnya. Ini semangat ini. Oh. Tulisan Arab. Contohnya apa ya macamnya? Pamin. Sesbiding. Seperti telur kepodang. Sangatlah memendung seperti putri di Gunung Ledeng. Oh, apa gitu? Oh iya iki lho Cibuy. 안녕하세요. Aduh, Pak. Ini namanya relief ya, relief. Termasuk arca. Relief. Arca tembok-tembok hiasan biasanya candi Borobudur ini. Kayak timbal yuk. Bisa yuk. Ini namanya Sumur Jobong. Ada wangi. Iya, Pak, ada tembok gak lucu loh, Pak. Lanjut kemana lagi nih? Ke atas sudah belum? Ke atas? Menuju ke Candi Tikus. Halo guys. Halo. Follow dan komen. Halo guys. Kita menuju Candi Tikus, tapi kalau tikus sih. Alhamdulillah cuaca hari ini sangat mendukung sekali, tidak panas. Ini namanya Candi Tikus ya. Oh, petirtan tikus untuk pemandian Penyucian. Kita batu andesit. Kita lah. Untuk apa ya? Yang cek diwaca. Tapi ya. Kaping zaman dahulu. Oh iya sing cari pen iki ngomong lho, Pak. Penampakan opo ki, Mas? Sing cari pen iki ngomong lho, Pak iki. Nah, ya. Ini teko sih. Iki. Ini pemandian para raja. Iki jenenge raja. oh, ana iwake ya. Lah kok jenenge Candi Tikus. Apa jenenge Candi Tikus? Patut ditemukan akeh tikus. Iya, banyak akeh ini bisa. Ini ya penampakan dari candi yang mirip seperti tikus katanya sih. Woi, majuan. Pak.
Sudah? Karena sudah jelas tentang candi ini. Taman-taman di sekitaran Candi Tikus. Kita akan masuk ke pendopo Majapahit yang terletak di Mojokerto, bersebelahan dengan makam Majapahit. Bismillahirrahmanirrahim. Pendopo Agung, tempatnya penyimpanan para Saka benda-benda purbakala zaman Majapahit. Oh ya, ini kabar itu tempatnya apa? Gajah Mada. Sumpah Palapa. Apa? Kasih lapangan. Ini ada salah satu murid MI yang namanya Iif. Biar difoto, minggir dulu ya. Atraksi ular sanca kembang. Ini namanya matahari. Oh, sanca matahari. Piton. Piton albino iki, albino. Kecil lah, kayak kecil. Ini ke Pendopo Majapahit. Bersih tak, Pak? Kita akan keliling daerah Pendopo. Dan saya akan mengenalkan urutan raja-raja Majapahit pada tahun ini ya, ornamen pada tahun pertama yang menjabat di wilayah Mojokerto. Ratu pertama ini bernama Kartarajasa Jayawardhana atau Raden Wijaya. Ini pertama kali didirikan oleh Raden Brawijaya atau Raden Wijaya. Yang kedua yaitu Prabu Jayanagara atau Kalagemet. Yang ketiga dilanjutkan oleh istrinya yang bernama Jayawisnu Wardhani. Yang keempat Prabu Rajasa Negara atau Hayam Wuruk. Yang kelima yaitu Prabu apa itu? Aryawikrama Wardhana. Yang keenam Prabu istri kedua Dewi Suhita. Yang ketujuh Ratu Batara istri Widoho atau selirnya Gayatri. Ini penampakan dari miniatur orang zaman dahulu. Penobatan Raden Wijaya pertama kali. Kita lanjutkan raja-raja yang ke-8 dari kerajaan Majapahit. Yang ke-8 yaitu Prabu Kertawijaya
atau Tumapel III. Yang ke-9 Prabu Raja Sawardana. Yang ke-10 yaitu Prabu Hyang Purwawisesa. Yang ke-11 Prabu Airga Wikrama Wardana. Yang 12 Prabu Kertabumi. Yang ke-13 yaitu Prabu apa ini? Girya Wardiana. Diah Rarawijaya. Ini tahun menjabatnya pada tahun yang terakhir 1478 sampai 1487. Ini ratunya. Di sini ada tulisan lamun wus kalah Nusantara insun amukti palapa, lamun kalah ring gurun, ring seran, ring Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahong, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samono Isun Amukti Palapa. Ini sumpah palapa dari Gajah Mada. Lanjutkan ke petilasan dari Raden Brawijaya. Itu dulu tempatnya kakaknya tiangnya pendopo. Ini Pak petilasannya. Saya Pendopo ya Pak. Ini namanya situs patok gajah atau batu miring. Pak Anam, bentar. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum. Ini bisa dibuka Pak? Boleh dibuka ya? Pak, tolong fan fotokan gini Pak. Tengah-tengah ini Pak. Kita akan masuk ke Waterland yang ada di Mojokerto. Ini masih pendaftaran. Dihitung masuk arek.
baju ini gitu. Sawah itu. Kita akan keliling-keliling dulu. Hello gang. Hello gang. Sangat sepi sekali. Mungkin peminatnya sudah nggak kayak biyen. Ini hall. Keliling-keliling. Kak orang tidak tadi. Kita akan masuk ke lorong. Ini ya wahana-wahana yang ada di Waterland. Apa ini, Rek? Kita akan menyusuri jalan-jalan. Ya. Pak, kan jalannya lama aja.
MI Raudatul Islamiyah.